Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel Yohanes Agung Prayoga lagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Prayoga seperti channel saya sendiri. Umur saya baru 1 tahun. Sekarang kok komentarnya banyak tentang hal yang aneh. Aku kok agak aneh ya. Ini aku bacain. Kok tiba-tiba dapat token ini di wallet saya? Bahaya nggak ini? Terus gua udah cuan biasa. Ini token gua gak beli, tiba-tiba masuk ke wallet. Dapat 500.000 koin secara tiba-tiba. Gua gak ikut apa-apa, tapi koin ini muncul sendiri di wallet gua. Kok aneh? Nah, banyak banget komentar yang seperti itu di komentar WSG yang aku buat, atau koin WSG ya, yang token Wall Street Games. Dan aku pun begitu, aku cek di semua walletku, dan wallet yang lama pun, yang wallet yang udah gak aku pakai, itu masuk 500.000 koin WSG. Kita akan sama-sama ngecek. Untuk apa koin WSG ini kok tiba-tiba masuk, dan berbahayakah atau tidakkah koin WSG ini? Karena aku juga aneh, 3 hari yang lalu aku ngecek di walletku yang lama, walletku yang udah aku nggak pakai, masuk juga 500.000. Dan kok walletku yang baru juga seperti itu, masuk juga 500.000. Sampai wallet yang lama 2 kali masuk. Sampai wallet yang lama itu 2 kali masuk. Kita sama-sama ngecek, kita akan tracking dari mana sih wallet USG ini kok masuk tiba-tiba. Kok ngeri juga. Pastinya pertanyaannya seperti itu. Apakah ini sesuatu hal yang sangat menakutkan? Kita sama-sama cek. Oke, yang pertama kita lihat di bagian ini ada masuk tentang koin WSG. Oke, itu sebesar 500.000. Nah, ini harus kita tracking dulu nih. Kita harus tracking dulu dari from siapa dulu. Dari from ini dua-duanya sama walletnya. Nah, kita dapat dari ini. Tapi ingat, kita akan proses pelan-pelan. Kita lihat di sini, di tax hash-nya kita lihat, kita cek tax hash-nya. Kalau kita ngelihat dari tax hash, dia ngirim secara bersamaan sebesar 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, semuanya 500.000. Entah itu dia ngirimnya ke siapapun, dan ini sampai ada berapa ini? Sampai ada 250 transfer ya, secara bersamaan 500.000 WSG token transfer. Oke, ada 250 kali dia transfer dalam satu waktu, dan ini acak kemanapun walletnya, acak banget tuh, acak. Oke, dia hanya bayar fee 0,03 BNB atau berkisar $15. Oke. Nah, dari mana, siapa yang ngirim? Yang ngirim adalah ini. Kalian tahu? Ngirimnya adalah ini. Pengirimnya atau from atau dari siapa adalah dari wallet ini. Ini adalah wallet pengirimnya, ya, pengirim walletnya. Dan kalau kita lihat interacted with atau to, dia ke kontrak ini. Oke, dari kontrak ini. Dan kalau kita perhatikan dari awal, from yang dikirim ke kita, kalau from-nya kita lihat itu dari wallet ini ya, kita perhatiin. Nah, dari wallet belakangnya berapa? Aku gedein dikit biar kalian kelihatan, mungkin nggak kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Dari belakangnya adalah 1F2. Oke, dari 1F2. Sekarang kita perhatikan. Dari tax hash-nya, sebenarnya dia mendapatnya itu Mama sama kayak Didi aja. Enggak. Ya udah. Nah, kita lanjut. Itu dari pendapatnya dari sini, tapi kok
tertulis di wallet kita itu yang ngirim adalah ini. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Dia berbentuk kontrak, itu bukan wallet. Ingat, dia berbentuk kontrak, itu bukan wallet. Ini berbentuk kontrak tapi dia bukan wallet. Yang wallet adalah yang atas. Ini adalah wallet yang sesungguhnya, atau wallet yang kalau kita buat di Trust Wallet, kita buat di MetaMask, kita buat, ya intinya wallet lah ya. Wallet itu adalah yang atas, tapi yang bawah itu kontrak. Kontrak ini maksudnya adalah itu bukan wallet, tapi dia itu dideploy menggunakan bahasa pemrograman. Ya, gimana ya? Agak bingung ya. Oke. Dari awal aku ulangin lagi pelan-pelan. Kita mendapat 500.000 koin Wall Street Games, atau dikatakan, atau singkatannya adalah WSG, atau simbolnya adalah WSG, itu dari wallet yang 1F2 ya. Kalau dari sini ya kelihatan ya, tapi kita bisa memperhatikan dia dapat wallet atau dari kontrak itu dari depan sini. Kelihatan ada gambar dokumen. Itu menandakan ini bukan dikirim dari wallet tapi dikirim dari kontrak. Seperti kita lagi membeli koin, beberapa koin, itu kita dapatnya itu bukan transferan dari, contoh kayak gini. Contoh aku beli aku contoh beli Safe Rocket. Aku pernah beli Safe Rocket tapi nggak tahu sekarang, itu aku 16 hari yang lalu aku beli Safe Rocket dan aku mendapat in, pastinya masuknya in. Aku beli 500.000 Safe Rocket contoh. Itu dapatnya adalah dari sisi kontrak. Oke. Ada dokumennya. Tapi kalau aku dapatnya dari pengiriman, ketika aku ketipu scam iChain, ketika aku beli di sale, aku kan dikirim dari wallet, bukan dari kontrak. Jadi dia tidak ada dokumennya. Oke, bedain ya. Ketika ada dokumen depannya, ada gambar kontrak, nih tulisannya kontrak. Kalau kita deketin mouse kita, itu gambarnya kontrak. Itu berarti dari kontrak atau wallet yang dideploy atau dibuat dari bahasa pemrograman, deploy. Tapi kalau seumanya kita buat wallet, dikirim dari wallet, itu tidak ada namanya dokumen. So, kita bisa ngelihat dari sisi tax hash-nya itu baru kelihatan. Oke. Dia mengirim menggunakan ini from-nya. Karena tercatatnya itu kan tadi, tetapi sebenarnya dia itu dikirim dari wallet yang atas ini, bro. Nah, ini adalah yang wallet, yang atas ini adalah wallet. Nah, dari wallet dikirim ke kontrak atau bahasa pemrograman deploy yang dibuat dari deploy ke semua wallet, dan ini sekaligus 250 wallet secara bersamaan. Kita harus ngelihat atau ngecek kontrak yang 1F2 ini dulu. Nah, ini dia 1F2, terlihat ya, 1F2. Oke. Dan dia itu creating kontraknya atau yang membuat kontraknya adalah ini. Ya, yang membuat kontraknya adalah ini. Yang membuat kontraknya adalah wallet ini. Kita cek walletnya, apakah wallet ini punya siapa? Nah, ini adalah wallet yang sebenarnya, yang membuat kontrak tersebut, yang membuat alamat deploy yang pemrograman deploy yang dia mengirim ke kita secara langsung ya, secara langsung ngeblast 250 per satu transaksi dalam satu waktu ke 250 wallet. Nah, ini adalah pembuatnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembuatnya ini, kita lihat $213.000 di dalamnya. Dan ini siapa? Ini wallet siapa? Kita bentar. Sebelum masuk wallet ini wallet siapa? Kita harus, ini aku kesampingkan ke paling kanan biar kita nanti ngeceknya belakang-belakang. Oke, udah ngerti ya? Udah ngerti ya? Dari ini udah ngerti ya? Ini adalah wallet yang mengirim kita, dan ini adalah wallet yang mengirim ke kontrak tersebut. Sekarang kita cek dulu di
satu F2. Oke, aku kasih sesuatu hal yang berbeda lagi. Wallet, ciri khas wallet atau ciri khas yang dideploy dari bahasa pemrograman itu ciri khasnya seperti ini. Ketika bener-bener wallet, ketika kita buat dari Trust Wallet, kita buat dari MetaMask ya, kalau kita wallet kita buat lah, buat dompet, itu terbentuknya tidak akan ada namanya kontak kreator. Kontrak kreator itu tidak akan ada. Contoh wallet saya yang ini, nggak akan ada. Sisanya cuma $0,47. Tidak akan ada. Adanya adalah cuma more info, my name tag, ya, sama token, BNB value, balance, ya. Ya, tidak ada namanya create, ya, tidak ada namanya kreator atau kontrak kreatornya, ya. Siapa yang membuatnya nggak ada. Tetapi ini kita kalau lihat yang satu F2 yang sudah mengirim balance WSG ke kita 500.000, dia itu dibuat oleh ini. Jadi ini bukan wallet. Dia biasanya ada namanya pemrograman. Nah, di kontrak ini. Tapi kalau kita yang wallet asli tidak akan ada namanya code. Tidak ada namanya code kontrak yang kita bisa cari. Tuh, enggak ada ya? Enggak ada. Tapi kalau dia yang di deploy itu ada. Nah, ada tulisan kontrak. Nih. Kalau wallet biasa atau wallet yang dibuat dari Trust Wallet dan MetaMask atau dan lain-lain terserah kalian, itu tidak akan ada namanya kontrak. Ya, tidak ada namanya kontrak. Jadi ini adalah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kita akan cek. Bahasa pemrograman ini belum diverifikasi and dipublish, ya, tidak diverifikasi oleh pemilik atau pembuat kontrak ini dan tidak dipublish. Caranya kalau pengen tahu dalamnya untuk membaca deployan ini, aku biasanya pakai decompile bytecode. Nah, ketika aku decompile bytecode, ini harus menunggu beberapa saat sampai dia itu anggapannya dia mengekstrak tulisan yang tidak kita pahami atau tulisan komputer yang tidak kita pahami, atau biasanya dia itu dienkripsi dan enkripsinya itu tuh dibongkar untuk terlihat kode yang dia buat atau kode yang bahasa pemrograman yang dia buat, dan ini bakalan keluar seperti ini. Nah, ketika di decompile dia akan keluar bahasa pemrograman seperti ini yang digunakan oleh pembuatnya, yaitu pembuatnya adalah ini ya, kontrak addressnya itu ini yang dia membuat 0x3372. Dan kalau aku baca, dan aku udah baca ini tidak ada yang berbahaya menurut aku ya. Menurut aku ketika aku klik copy dan aku lihat di sini dan aku lihat bahasa pemrogramannya, itu tidak ada yang berbahaya, tapi dia itu memang sengaja dibuat untuk ngeblast dengan random wallet yang ada. Jadi kalian itu bukan dipilih. Wallet kalian masuk 500.000 koin WSG itu bukan dipilih, tapi memang secara acak program ini mengirim, entah dapatnya dari mana ya, entah mengirim dari mana aku nggak tahu. Jadi kalau kita decompile source-nya nih, decompile-nya ini decompile-nya yang source-nya ini Panoramicnya versi 4 Oktober 2019, padahal lama banget. Terus ini kalau aku ngelihat dari sisi mana ya kemarin, intinya dia ngerandom kontrak wallet yang ada. Intinya itu dah. Aku jelasin ini juga panjang lebar nanti. Oke, nggak apa-apa, kita kesampingkan dulu. Intinya kode ini tidak ada yang berbahaya gitu. Atau kontrak ini yang di-deploy ini itu tidak berbahaya. Dah, pick. Oke. Sekarang kita harus tahu si pembuatnya siapa dan tujuannya apa. Nah, panjang ya, panjang lebar ya. Kontrak ini yang membuat siapa dan tujuannya apa. Oke, kita sebelum masuk ke kontrak yang membuat, kita lihat dulu dari sisi from-nya ini. Ya, dari from-nya ini kita klik, kita lihat dari sisi BEP 20 token tax hash-nya. Ya, kita lihat.
Set. Dia pernah masuk 500 miliar token. 500 miliar token WSG. Dia masuk 10 hari 1 jam yang lalu. Siapa yang mengirim? Nah, siapa yang mengirim? Kita akan melihat dari from. Nah, from-nya adalah ini. Tidut. Nah, hasilnya sama. Yang mengirim adalah token ini. Ingat-ingat, token ini dia memiliki balance 213.000 dolar. Ya, 213.000 dolar. Dan dia walletnya adalah D894. Kita perhatikan lagi. Kita close dulu, kita perhatikan lagi. Create kontraknya kan ini yang membuat mendeploy yang tadi sudah kita cek. Itu yang membuatkan ini. Kita cek. Set. Dia juga sama memiliki 213.494 dolar dengan wallet, alamat wallet D894. Jadi kesimpulannya adalah yang mengirim pertama kali ke wallet ini ya, yang mengirim pertama kali wallet ini adalah pembuat deploy yang tadi. 500 M coin atau 500 M USG jumlahnya. Dan kita lihat di atasnya itu kok ada out. Nah, kenapa kok ada out? Ya, kenapa ada out? Out ini berarti dia keluar atau mengeluarkan koin tersebut ke wallet lain. Kemana walletnya? Kita perhatiin walletnya. Dari sini keluar kemana? Kita lihat di tax hash-nya. Kita cek. Panjang ya. Dia pergi ke kontrak ini untuk mengirim kemana? To. Nah, ini yang harus kita perhatikan. To atau ke. Kemana? Ke set. Ke sini. 1F2. Atau kita langsung perhatikan di sini aja. 1F2. Kita ingat 1F2 ini itu siapa? 1F2 ini bukannya yang tadi ya. 1F2 ini adalah alamat yang di deploy tadi kan. 1F2. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa satu wallet ini, wallet yang E50 yang sudah mengirim ke dalam deploy yang tadi adalah kontrak ini ya 1F2 itu mendapatkan token 500 M coin WSG dari alamat kontrak ini. Oke, kita ini dulu. Sekarang kita tuliskan dulu. Oke, kita hapus di sini, kita jelaskan dikit. Bingung pasti, bingung. Oke, alamat kontrak ini ya. Alamat ini atau aku langsung singkat aja menjadi D894. Aduh, sorry. Jadi aku hapus dulu ini. D894 mengirim 500. Jadi awal mula ya. Awal mula dia memiliki 500 MWSG. Dia mengirim 500 ke alamat E3E05 ke 3E05 dan 305 mengeluarkan atau out atau mengirim 500 M tadi ke dalam 61F2 dan 3E05 mengirim semua WSG ke ini ya, ke kontrak ini. Ini aku sebut deploy kontrak. Ya, yang ini wallet. Oke, bedain. Ini wallet. Karena dia tidak ada yang namanya create buy atau kontrak create. Wallet. Oke. Wallet, ini wallet, ini wallet. Coba perhatikan. Yang sini tuh tidak ada. Oke.
Yang 3E05 tidak ada namanya create kontraknya. Kontrak creatednya nggak ada. Oke, berarti ini wallet asli. Dan ini create kontraknya ya tidak ada. Berarti wallet asli. Dan ini adalah wallet yang dideploy oleh ini. Sehingga, tapi satu F2 ini 61 F2 mengirim ke random dan wallet kita secara acak. Dan kontrak dibuat oleh D894 wallet. Nah, dibuat oleh 84. Berarti kalau kita perhatikan, D894 mengirim 500 M USG ke 3E05 dan 3E05 mengirim semua WSG ke 61F2. 61F2 mengirim ke random dan wallet kita secara acak sebesar 500 juta WSG, ya kan? Kita dapat 500.000 WSG. 1000 WSG. Dan kontrak 61F2 dibuat oleh D894. Tahu nggak hubungannya apa? Kalau kita gambarin pelan-pelan. Jadi begini. Ini aku anggap langsung aku buat D. D mengirim ke 3E ya. D mengirim ke 3E. 3E mengirim lagi ke mana? 61F. 61F2. Dia mengirim ke 61F2. 1F2 mengirim ke semua wallet. Oke. Dia mengirim ke semua wallet. Termasuk punya kita. Jadi wallet-wallet kita itu dikirim oleh dia. Oleh 61F2. Oke, pahami. Oke. Mengirim secara acak 250 wallet dalam satu kali transaksi. Dan ini adalah ini wallet, 3E wallet, D adalah wallet, 61F itu kontrak. Yang membuat kontraknya aku kasih warna lain. Biru. Yang membuat kontrak itu adalah ini, D. Oke, paham? Jadi D membuat kontrak 61F2, D mengirim jumlah WSG 500M ke 3E dan 3E mengirim ke 61F2 yang dibuat oleh D dan dibagikan 500.000 tiap wallet. 500.000 ke tiap wallet sehingga kita dapat juga ya. Fungsinya apa? Nah, ini dia. Udah ada paham ya? Jalan ceritanya udah paham ya? Jalan cerita dari ini udah paham ya? Oke. Setelah itu fungsinya apa sih? Kita harus ketika kepingin tahu fungsinya apa, kita harus tahu ini adalah walletnya siapa. Oke, walletnya siapakah ini? Kita bisa cek Wall Street WSG atau Wall Street Games. Kita bisa cek ini di semuanya. Kalau dia punya banyak WSG, itu pasti tercatat di situ 500.000-nya itu punya siapa. Kita akan ke Rookcheck. Perhatikan yang aku lihat. Dia mempunyai 500 M wallet yang dikirim ke wallet lain dan wallet lain dikirim ke deploy kontrak yang dibuat oleh wallet pertama. Kita cek. Ini adalah wallet utama WSG yang saat pertama kali buat. Ya, total jumlah supply-nya diterima pada saat itu dan dia dikirim. Sekarang dia punya sekian. Oke, tapi perhatikan kontraknya. Aku baru kaget. D894. Oke, perhatiin. Cek. Aku kasih warna kuning. D894. Wallet apa ini? Wallet siapa ini? Wallet ini. Nah,
Ini wallet D894. Oke, ketika kita tahu bahwa dia adalah pemegang wallet utama saat pertama WSG dibuat, menandakan bahwa WSG itu kita back. Kalau kita lihat kontraknya WSG, ini ya, kontraknya WSG ini kita lihat ya. Ini adalah WSG. Dan kalau kepingin tahu siapa yang membuat WSG, aku ganti warna merah, nggak kelihatan jadinya. WSG. Kalau kita lihat siapa yang buat, siapa yang kontak create-nya itu siapa sih? Kontak create-nya adalah ini. Kontak create-nya adalah ini. Ini adalah kontak create-nya. Kalau kita cek kontak create-nya, cek. Nah, ini kontrak create-nya adalah kontrak juga yang di-create oleh ini. Ya. Dan hasilnya adalah ini yang membuat WSG. Tapi ingat, ini adalah pertama yang membuat WSG untuk membuat kontrak yang ini, dan dia membuat lagi kontrak WSG, dan itu ribet memang. Dan yang pasti adalah utama WSG atau koin WSG pertama kali, kalau kita lihat di dalam pertama kali koin atau supply totalnya WSG itu dikirim kemana, kita harus lihat di transfers, kita lihat di last paling pertama kali dia belum ada transferan itu kasih 500.000. Ini bakal sulit ini, dia lebih dari 2 juta pengiriman. Oke, aku langsung kasih itunya aja deh, aku kasih itu ya, kasih kesimpulan dia, kepanjangan ini soalnya. Intinya WSG ini adalah yang menerima, contoh gini, ketika aku buat sebuah koin, berarti koin itu supply-nya harus ada yang menerima pertama kali, atau biasanya developer yang menerima pertama kali jumlah total keseluruhan koin. Ya. Berarti ini kalau kita di root check, kita akan tahu jumlah ini atau token supply-nya ini pertama itu yang punya adalah developer, sehingga dia yang memiliki paling banyak token awal. Current balance ini adalah balance yang dipunyai saat ini, tapi dia total punya segini ya, sekian. Berarti wallet ini D89 adalah wallet pertama kali atau wallet deploy atau wallet developer. Sehingga tadi yang membuat ini ya, yang mengirim ke kita siapa sebenarnya? Developer. Karena dia itu yang ini dikirim oleh developer 500M, dan ini yang mengirim ke ini 500M, sehingga kontrak ini yang dibuat adalah developer. Nah, di wallet WSG sendiri adalah pemilik pertama, jumlah total supply adalah developer dan walletnya sama, sehingga bisa diasumsikan adalah yang mengirim ke kita 500.000 WSG adalah developer itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Aku bisa melihat tujuan dari developer sendiri mengirim secara acak ke wallet-wallet orang adalah dia itu ingin menaikkan holder secara otomatis. Ketika orang melihat koin, wih, holdernya banyak banget. Padahal itu adalah dikirim secara otomatis oleh developer sendiri ke wallet acak. Nah, tahu sendiri kalau semuanya kita mencari koin, carilah koin yang banyak market cap-nya gede. Yang pertama, jumlah holdernya banyak. Nah, ini WSG itu seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa koin tersebut pemegangnya itu banyak, sampai 1.375 address wallet. Itu yang diinginkan oleh WSG, sehingga dia mengirim secara acak 500.000 ke semua wallet. Oke, paham ya sekarang ya. Jadi yang mengirim ke kita itu sebenarnya adalah developer WSG sendiri dengan bahasa pemrograman secara acak atau random memilih wallet yang akan dikirim 500.000 WSG. Dan itu berfungsi untuk memperbanyak holder WSG itu sendiri, sehingga seolah-olah dia memiliki holder yang banyak. Intinya itu yang aku lihat atau tracking selama ini tentang WSG, karena banyak pertanyaan di komentar seperti itu. Oke, agak panjang nih. Jadi kalian tahu ya cara nge-tracking diriku, gimana cara men-tracking. Ini 29 menit aku buat video ini, semoga bermanfaat. Jajalah. Intinya itu, jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya, tidak ada sesuatu yang mungkin akan menghack. Oke, satu pesan lagi. Hack atau menghack atau
kita di hacking, wallet kita itu sangat sulit untuk di hacking kecuali kita memberikan key privat atau privat key-nya kita atau parse-nya kita tentang wallet itu, baru bisa di di hack. Tapi ketika kalian ketika kalian itu hanya connect, contoh connect ke Pancake, connect ke connect ke DXL, itu nggak masalah. Karena kalau kalian ngelihat dari sisi ini wallet lama ya, wallet lama. Ketika lihat di sini dan kita ngelihat mana ya dari sisi bentar terhubung. Nah, izin. Nah, kalau kita ngelihat izin dari MetaMask sendiri, dia itu hanya melihat alamat wallet, tidak mengizinkan transaksi apapun kecuali kita sendiri. Jadi ketika kalian connect, kalau ada orang bilang aku di hacking nih walletku, itu kebodohan pribadi masing-masing yang memberikan private key atau parse key, atau kebodohan masing-masing yang sedang, contoh ada koin baru atau token baru, koin baru atau token baru yang dibuat dan dia itu seolah-olah memberikan pre-sale. Pre-sale-nya itu ada di webnya dia sendiri. Kalau ngeklik mengkonekkan wallet kita dan membeli 1 BNB dapat sekian koin. Nah, dia sendiri kebodohannya mengirim ke wallet itu padahal koinnya belum tentu itu koin beneran atau token beneran, atau bisa saja itu token scam. Jadi bukan di hacking walletnya, tetapi dia yang mengirim sendiri jumlah BNB, atau dia yang memberikan ketika ada yang chat kalian di Telegram, saya support dari koin, contoh koin Pancake nih, aku support dari Pancake karena ada kerusakan bla bla bla, aku mengechat kamu sebagai customer service dan tolong berikan password-nya atau private key-nya agar tidak ada kerusakan yang menimbulkan bla 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 bla, kayak gitulah, alasannya banyak sekali. Nah, itu kalian kasihkan, itu bakalan kalian dihack. Bukan dihack sebenarnya, tapi kebodohan kalian sendiri atau kebodohan yang dia seolah-olah ngomong aku dihack. Ya, ketika kalian menyimpan parse key atau private key itu dengan baik dan tidak memberikan kepada siapapun itu, yang seolah-olah dia customer service lah, dia seolah admin lah dari sebuah admin dari sebuah koin atau token. Ketika kalian nggak ngasihkan itu, kalian nggak akan bisa dihack. Ya, kalian nggak bisa dihack. Kayak gitu. Jadi aman. Jadi itu ya. Jadi pengetahuannya adalah kalau men-tracking itu benar-benar men-tracking dulu. Ngelihat dulu dari mana asal koinnya, siapa yang mengirim, habis itu kenapa kok mengirim, alasannya apa, kemungkinan apa gitu. Jadi itu ya. Terima kasih banyak, panjang lebar aku ngomong. Ini udah dibuatin mie sama kekasihku. Aku harus makan mie ini karena terlagi dingin nih. Ya, karena aku ngomong terlalu banyak 30 menit karena tracking ya makanya gitu. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share ke teman-teman yang lain biar nggak bingung tentang WSG ini, kenapa kok tiba-tiba masuk koin WSG 500.000 dan aku padahal nggak ngikut apa-apa. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Prayoga. Bye bye.